Oke, jadi di tangan gue ini udah ada Vivo V30e. Ini line up terbaru dari Vivo ya, seri Lite dari Vivo, gantinya si V29e yang kemarin. Jadi V30e ini seri VE pertama yang pakai layar lengkung, layar curve. Adaptasinya dari si kakaknya V30 series ya, V30 biasa, V30 Pro. Nah, bedanya di V30e ini tuh modul kameranya udah bundar cuy. Jadi bulat. Cuman walaupun bisa dibilang ini seri light ya, tapi fitur-fitur penting kayak aura light ini sama kamera di sini tuh masih ada cuy. Jadi dua kamera ini nggak ada kamera gimmick. Kenapa gue bilang kamera nggak ada kamera gimmick? Karena nggak ada lensa makro atau potret sama sekali. Ini dua-duanya cuma main kamera 50 megapiksel sama lensa ultra wide. Tuh, layarnya curve, bodinya tipis sih. Jadi bawah ada port USB Type C, ada speaker mono sama SIM tray hybrid. Di atas ada mikrofon, kiri nggak ada, dan kanan itu cuman ada volume button sama power button. Selebihnya biasa aja. Nah, bahas tentang kamera nih, karena kan Vivo terkenal sama kameranya yang oke ya. Di Vivo V30e ini tuh, nanti hasil kamera gue spill ya. Tuh, jadi ini main kamera 50 megapiksel, kemudian ada lensa ultra wide. Ini gue lupa, kalau nggak salah 8 megapiksel atau berapa, 32, gue lupa berapa pastinya. Tuh. Nah, ini aura light-nya itu bisa kalian ganti-ganti warnanya. Ntar ya, gue ganti tangan gue, gantinya dulu. Tuh. Jadi ini kan auto nih, otomatis. Kalian bisa aktifin aura light-nya. Nah, ini bisa kalian matiin. Nah, ini kan mati tuh. Dan bisa kalian adjust warnanya, adjust sih. Kalian bisa setting warnanya mau warna apa aja, tergantung dengan kondisi lightning di sekitar kalian. Jadi misalnya lampunya nih agak kuning-kuningan nih, kalian pengen warna kuning, ini geser aja nih. Tanganku nggak sensitif lagi. Bentar. Nah, nih. Kita gerakkan merah. Tuh. Dari merah ke kuning, kemudian ke putih. Tuh. Ini fungsinya yaitu tadi seperti yang gue bilang. Ini kan warna kuning nih. Kondisi warna kuning, ya kan agak kuning-kuningan. Jadi kalian pakai aura light ini buat menyamakan tone warna di foto kalian, biar hasilnya jauh lebih oke cuy. Untuk videonya seperti yang gue udah sebut ya apa, untuk videonya ini kamera belakang itu bisa sampai di 4K 30 fps ya. Udah ada stabilisasi, yang sayangnya cuman mentok di 1080p 30 fps. Jadi ini kalau kalian matiin tuh, ini bisa sampai di 1080p 60 fps, tapi tuh stabilisasinya nggak bisa diaktifin ya. Kemudian di 4K dia cuma mentok di 30 fps, tapi nggak ada stabilisasi juga, nggak bisa stabil, nggak ada OIS nya. Jadi emang benar-benar dia cuma mentok di 30 fps, 1080p 30 fps. Nah, kalau ini kalian bisa nyalain tuh. Tuh. Nyala. Hasilnya bisa jauh lebih stabil. Nanti gue spill ya hasilnya. Ini gue nge-record di 1080p 30 fps tanpa stabilisasi, karena emang basic ke dasarnya si V30 ini nggak ada stabilisasinya, cuma ada AIS, OIS nya nggak ada. Kita coba oke, kita coba zoom ya, bisa ngezoom. Oke, kita coba lagi, kita balikin ya, normal ke 1. Kita
balikin ke satu lensa normalnya. Tuh. Oke, jadi ini tanpa stabilisasi. Kita coba pakai stabilisasi ya, AIS nya kita coba. Ini masih sama, gue ngerekamnya di 1080p 30 fps, tapi ini gue aktifin stabilisasinya. Hasilnya memang rada ngesum ya dibanding yang tadi, tapi jauh lebih stabil karena gue aktifin stabilisasinya. Kita coba ngezoom. Kita ngezoom, bisa ya, enak ya ngezoomnya. Kita balikin ke lensa normal. Oke, tuh nggak selesai kita tadi, nggak selesai yang di 1080p 30 fps. Sekarang kita coba yang di 1080p 60 fps. Ini di 1080p 60 fps tanpa stabilisasi, tanpa AIS, tanpa OIS, jauh lebih smooth. Tapi ya karena nggak ada stabilisasi, jadi shaky ya, ada gempa. Autofokusnya kita coba, fokus, cakep. Kita coba ngezoom, detailnya oke. Tone warnanya juga asik. Kita balikin ke normalnya ya, satu tuh. Oke, kita sekarang coba yang di 4K 30 fps. Ini di 4K 30 fps tanpa stabilisasi, jadi nggak ada stabilisasi apapun di sini. Hasilnya agak shaky ya, gempa dikit. Kita coba ngezoom. Batik keris. Oh ya, jadi ini gue ngerekamnya di TSM Makassar ya. Kita balikin ke normalnya. Oke, ini gue sambil jalan. Tadi juga gue sambil jalan ngerekamnya. Fokusnya cakep. Yuk, kita sekarang coba di kamera depan. Sedangkan kamera depan dia cuma mentok di 1080p 30 fps. Jadi untuk kamera depan ini dia cuma mentok di 1080p 30 fps, itu tanpa stabilisasi juga. Jadi emang rada kebanting sama kamera belakangnya yang bisa 4K 30 fps. Ini cuma mentok di 1080p 30 fps. Tone warna masih oke, masih enak. Cuman emang rada shaky ya karena nggak ada stabilisasinya. Tuh masih enak sih hasilnya. Ini gue ngerekamnya di indoor ya, karena gue belum sempat ke outdoor. Tuh cakep sih kalau menurut gue, walaupun rada shaky ya, rada gempa-gempa dikit. Ukuran bodi sih tipis ya, terbilang tipis dengan baterai jumbo di 5500 mAh. Kalau gue saranin better pakai case, karena kalau handheldnya kayak gini itu rentan buat jatuh, karena tipis banget cuy. Tuh ini kecerahan kamera gue karena nih rentan buat jatuh, jadi better dipakein case. Nah, kalau kalian nanya case nya ada nggak? Ada dong. Jadi dalam boxnya nanti itu udah include adapter 44 watt flash charge, screen protector udah ada ya. Ini kata terlalu terang nih. Tuh tuh screen protector udah ada, anti gores udah ada ya, sama casingnya udah ada nih. Jadi kalian gak usah ribet nyari aksesorisnya, udah disediain sama Vivo dalam. Nih. Kalau kalian ngomong ya, ini berarti ini layar curve ya, berarti rentan gampang pecah dong layarnya. Tenang aja, kita di Vivo walaupun layarnya curve, kita udah tanemin fitur tough body armor. Jadi di keempat sisi-sisinya ini udah ada protektor, ada proteksi.
material yang sedikit lebih lentur. Jadi di tiap sudut 4 nih sudut kan, 4 sudut, 4 sisi, depan belakang itu udah ada fitur tough body armor. Jadi kalau ini ngedrop aman-aman aja, kecuali nggak dibanting ya. Kalau banting ya jelas lah hancur. Untuk varian warna gue pegang ini namanya banyu biru. Ada satu lagi warna giring merah, yang sayangnya gue belum bisa ngeliatin gimana warnanya. Ini baju biru. Untuk harganya sendiri itu ada dua. Jadi V30 ini punya dua varian, ada 8128, kita start di 4,699 atau 4,7, dan 8256 di 5.999 atau 6 juta pas. Cakep nih. Tuh. Oke enggak? Oke dong. Cakep kan? Nah, buat teman-teman yang pengen hands on si V30 ini, langsung aja ke Blibli TSM Makassar.